Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, teras Om Denny kedatangan tamu wanita Beb. Wanita. Ya. Alhamdulillah. Beliau itu bisnis di seputaran properti. Ya, boleh Kayak gue. kita mau nanya-nanya nih Ya, kalau ada nih. Sing penting style. Oke Om Denny. Nih, Jadi, Beb, gimana nih Beb? Cinderella pulang jam berapa ini? alhamdulillah hari Minggu libur. Oh ya, untung libur lah Beb. Ya, nggak kelihatan sih. Iya. Nah, kameramennya nggak jelas Makanya ini. kalau kesini yang nggak kelihatan. Iya emang. Iya nih Om Denny nih. Makanya saya ada yang menawarkan. Bukannya Bebe punya. Iya, bukan punya saya. Iya, ada yang punya menawarkan. aja kali itu macam. Iya nggak. Ayo bos. Ayo. Ya, saya punya lokasi di daerah Pamulang. Oh gitu. Nah, sekarang saya mau nanya ini masalah pemasarannya seperti apa nanti yang harus saya lakukan gitu loh. Iya. Karena ya mengenai harga dan lainnya surat-surat udah oke. Tinggal satu pemasarannya ini yang saya merasa agak ada kesulitan. Oke, jadi gini Beb, kebetulan ini tamu saya nih Mbak Andia itu di kayaknya dia apa ya, kayak biro lah gitu ya, biro jasa ya kayak. Agent. Ya agent lah kayak seperti itu bahasa Bahasa. milenialnya ya, agent. Jadi gini-gini. Iya. Jadi nanti kita tanyain aja karena memang kadang kalau orang jual kadang ya terbentur dengan masalah surat. Biasanya kalau masuk atau orang mau beli juga terbentur dengan surat kan kayak gitu. Biasanya kalau agent itu sudah oke ya, sudah oke artinya dia bisa Clean lah semuanya. ya dia yang ngurus, dia yang ngecek, tinggal kita aja misalkan mau beli kita ke notaris mana, kayaknya seperti itu mungkin. Ini beliau belum datang nih, mungkin pulang malam juga ini. Ya, mudah-mudahan cepet nih Om nih. Iya, saya juga baru pulang ini, buru-buru, takut tuh ada bebek kan ya enak. Alhamdulillah. Kalau pulang malam malah Cinderella marah, ini jadi ya gitu. Alhamdulillah sih untuk masalah ini udah ada izin khusus dari Cinderella. Terima kasih berarti. Terima kasih Cinderella udah ngizinin bebek Ya, mau masuk Cinderella. ke sini. Iya, ini baru. Kayak kemarin gue temen juga ada yang nanya seperti itu, dia mau jual kebun. Gitu. Iya. Iya, kawin. Ya, itulah Om Denny, kebanyakan kan orang cuma menawarkan Dia menawar pembelinya. Iya. Pembelinya itu agak susah kadang-kadang. Iya, kayak gitu. Jadi ya begitulah. Ya mudah-mudahan aja Wah ini bisa membantu. Bisa. Coba saya panggil dulu nih. Bro, Bu Anu udah datang belum bro? Udah nih Om. Ya udah sudah masuk lah. Ini ditungguin bebek nih. Beb, sini Beb. Sini. Ayo, Pak, masuk Pak. Saya pikir ini ngobrol-ngobrolnya di mana? Ngobrol di sini aja nih Pak nih. Nah guys, beliau Mbak An yang punya usaha di bidang properti. Kebetulan Pak Bebek juga. Beliau itu bagaimana caranya? Kadang biasa. Nanti geser sini nanti. Oh geser sini Pak De. Kadang-kadang aneh nafsu Pak. Nggak enak lah Pak Edi di situ. Nah, kebetulan ini Mbak An di bidangnya. Selamat malam Mbak An. Halo, selamat malam Pak Denny, Pak Roni, semuanya. Terima kasih udah bisa hadir Iya. di Teras Om Denny. Mbak An kan saya dengar
di usaha bisnis properti nih. Udah Iya. berapa lama Mbak An di situ? Sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun ya. Iya. Kalau sekolah itu sarjana. Iya. Kayak gue. Nah kan dalam pandemik ini nih Mbak An, Iya. apa ya, dampaknya apa ini terhadap properti ini? Ini ya. Sebenarnya sih dampaknya memang banyak ya. Ada Iya, ini. iya. Jadi sekarang kalau misalnya sebenarnya kalau untuk pembeli sekarang waktunya membeli. Jadi kalau kata ini time to buy itu sekarang. Oh, Ya. gitu. Justru harusnya. Cuman tinggal si pemiliknya aja nih mau lepas gak Iya. gitu. Karena Tergantung memang kebutuhan. ya tergantung kebutuhan. Karena jadi kenapa dibilang time to buy gitu? Ada ini. Iya. Karena kan kita banyak nih orang yang istilahnya udah lagi nggak produktif kerja, nggak ada pemasukan, nggak ada apa. Jadi ujung-ujungnya jual rumah deh, gitu. Jual properti lah, jual apa gitu. Iya. Cuma ya sayangnya kadang-kadang Mbak An ya, orang mah jual itu di atas NJOP harganya. Ya memang. Nah itu yang paling ini sebetulnya kan orang-orang sekarang ini kan mereka udah tahu ya NJOP-nya berapa sih di sana kan begitu. Ya. Nah, makanya terkadang orang menawarkan misalnya NJOP cuma 1 juta, dijual 3 juta misalnya seperti itu. Jadi memang ya kesulitannya di situ, pembeli juga karena musimnya seperti ini ya COVID, jadi apa agak susah juga gitu ininya. Yang mau jual susah, yang mau beli juga susah gitu. Saya sabar. Iya. Sebenarnya ini Pak Roni, kalau jual memang harus di atas NJOP Pak. Iya. Jadi kalau orang jual NJOP itu adalah orang yang jual BU. Iya betul. Oh, gitu. Karena ketentuannya memang biasanya 3 kali lipat di atas NJOP Pak Denny. Oh, memang udah ada Ketentuan. aturannya. Iya. Oh, Aturan. Kalau itu tidak tertulis ya aturan itu. Enggak sih. Pada umumnya. Pada umumnya. Karena kan kalau NJOP itu kan beberapa tahun yang lalu Pak, gitu. Misalnya kenaikannya. Jadi kalau jangan bilangnya NJOP, mungkin kalau PBB kali ya Pak ya, Iya. pada saat itu gitu kan. Kalau orang minta di harga NJOP terus, berarti Ya, nggak kenaikan. iya, Pemerintah sendiri kalau beli juga misalnya buat kebutuhan Punya harga NJOP. umum, keperluan umum, publik juga kadang di atas NJOP kan. Iya. Apa mungkin NJOP itu hanya untuk patokan ini aja pajak? NJOP ya buat patokan pajak juga Pak. Tapi kalau sudah di notaris pun itu pasti di atas NJOP Iya. Betul. gitu. Ada sih memang beberapa yang jual harga NJOP bahkan di bawah NJOP. Sebenarnya kalau sudah di bawah NJOP nanti di notarisnya Pak yang susah. Susah Betul. Ya, karena notaris kan nanti nggak mau kalau ada kekurangan bayar atau apa. Gitu. Kalau harga NJOP biasanya bukan harga pasaran saat itu. Iya iya. ya. Nah kebetulan tadi Pak Roni mau jual tanah nih. Oh iya. Oke, di daerah Pamulang. Pamulang. Jadi kan bingung juga nih mau kemana. Iya. Kalau apalagi dalam posisi pandemi seperti ini kan. Iya. Jadi Pak Roni itu harus kemana nih biar beliau juga santai di rumah, ada yang ngurusin. Apa ini syaratnya ini kalau mau Itulah. jual lagi? Sebenarnya gunanya izin properti itu Pak Denny. Jadi tidak merepotkan owner gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya Pak Roni mau jual tanah, pakai iklan nama Pak Roni ya. Iya. Karena yang telepon belum tentu semuanya pembeli. Betul. Iya. Karena cuman orang iseng, broker-broker, agent-agent. Kasihan Pak Roninya sibuk gitu kan. Nah sekarang gunanya agent ya itu Pak Roni. Iya. Kita mempercayakan ke agent, toh nanti pada saat mau nego pun kita akan ketemukan. Betul. Karena beberapa orang ada yang males pakai agent ya, tapi ya kalau dia mau diganggu ya silakan aja. Apalagi udah pakai spanduk Pak Denny. Nah itu Kalau udah ada yang spanduk, repot. yang lewat telepon. Semua orang telepon. Hanya Semua orang sekedar pengen telepon. tahu tidak ada Iya. keseriusan Iya. barangkali dan apa. Iya. Nah kalau gunanya agent kan nanti kita saring dulu Pak. Betul. Ini pembeli serius atau sekedar tanya-tanya. Itulah gunanya agent gitu. Lalu seperti kayak ya maaf aja ya kadang-kadang ada kan yang menanyakan ke saya kadang-kadang ya, Iya. Roni bisa bantu nggak begini? Ya, kita kan
tidak apa maksudnya bukannya agent ya, cuman sekedar bantu aja gitu. Nah, kita udah bantu tapi tidak ada setelah oke, maksudnya kita udah memberikan data Lanjutannya tidak ada. Lanjutannya Udah kayak gitu kadang maafnya yang nggak karu-karuan. nah itu yang repot. Memang ada itu keburukannya ya Pak ya. Jadi ada satu sisinya keburukan, ada kebaikannya juga gitu. Memang ada beberapa agent yang suka mau naik-naikin, itu jeleknya Ya, Pak. betul. Kalau kita jadi gini aja Pak Roni, mungkin untuk kedepannya gitu ya Pak, kalau misalnya kita sama agent, Mbak saya misalnya mau harga sekian gitu kan. Nah itu coba tolong diketemukan aja sama saya kalau mau nego seperti itu. Jadi nggak repot-repot. Iya. Gimana nih kalau sekarang fee-nya dulu aja nih, ya nggak? Nah, Fee dulu nih ya. Ya kan Mbak Ania, Iya. itu aja. Boleh. Kayak dan kan gue. saya kadang-kadang bingungnya begitu Bang. Orang cuma sekedar nanya dan kelihatannya serius. Iya, Gini iya. kita udah dapatkan nih. Ngomong sendiri dah istilahnya, bicara sendiri sama bayarnya ownernya. Pemilik. Nah, ya udah kagak ada A nggak ada B. Nah, itu yang bikin saya jadi aduh capek deh gua, saya bilang gitu. Dulu kita uang rokok dulu. Nah, Waduh. itu udah entertain. Ajak ngopi, ajak makan. Nah, padahal dia cuma mau ini doang. Nah, Padahal kita jual sesuatu atau jual aset karena kita kebutuhan. nah. Aku belum dapat duit malah sudah keluar duit. Makanya gunanya Kadang ya gitu ya, saya sih ya pengalaman malah sih banyak sekali Mbak kayak Iya. gitu-gitu ya, yang benar kayak yang salah, ada yang benar istilahnya cuma Dananya kurang. ya sepertinya cuma gini Mbak, dia minta pembayaran 2 tahun. Wah ini kan saya bilang nggak benar, orangnya yang punya kan maunya beli putus, mau beli nggak benar, nggak usah kalau nggak kalau jadi. itu juga ada triknya mungkin. Iya. Nah, menyikapinya gimana Mbak? Artinya begini, ketika saya membutuhkan taruhlah rumah gitu, Iya. tapi saya via bank, kan agent yang bertanggung jawab antara meneruskan apa bagaimana ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita ada pembeli ya Pak, kita tanya dulu pembayarannya Jangan mau. lupa, Iya. ini acaranya Acara teras Om Om Denny. Jadi gini Om. Nom Jono. Jangan. Keren ini. Jadi gini Om Denny. Kita memang pertama kita setelah orang itu menanyakan properti yang dimaksud gitu ya. Misalnya dia nanyain dulu segala macam. Nanti setelah sampai penawaran kita akan tanyakan kita akan tanyakan Om gitu. Ini pembayarannya mau apa gitu. Misalnya dia bilang, saya mau cash bertahap atau saya mau KPR seperti itu gitu loh Pak. Jadi kita inian di depan. Nah kalau KPR, oke, nanti kita kasih persyaratannya untuk bank. Apakah dia masuk persyaratan seperti itu? Gitu loh Om Denny. Ya, jadi ya. Nah kalau yang beli juga tidak khawatir, Iya. yang jual juga tidak khawatir, begitu Beb. iya, jadi jangan sampai kita ngeluarin apa-apa yang merugikan Om Roni. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ada yang belum minta. Nah ini sekarang lagi banyak kasus ya, mungkin untuk sharing aja nih ya di Om Denny. Jadi sekarang banyak kasus seperti yang Om Roni bilang tadi, dia mau pembayaran berapa kali bertahap. Sebenarnya sih nggak masalah, Iya. nggak masalah dia mau bertahap berapa kali pun nggak masalah, asalkan sertifikat tidak keluar dari owner. Oke. Yang jadi masalah ini adalah ketika mereka bilang ya udah Bu, sertifikat di notaris kita, itu udah nggak benar Pak. Jangan sampai itu kita ikutin. Iya. Iya. Kayak gue guys, Iya. jadi tetap waspada, bukannya Iya. kita percaya atau kita Karena senang ada yang mau beli. Ya, kita berbenah Langsung seperti dikasih, itu. ya. Paling aman ketika kita tidak mengenal pembelinya atau penjualnya ya lewat agent, karena agent Iya. bertanggung jawab penuh atas transaksi sampai selesai. Kayak gitu. Jadi Gitu Om Roni. syaratnya apa ini untuk mendaftar seperti itu kayak tadi Bebek mau Untuk- jual itu, jadi Oh, bisa, iya. apanya biar Mbak Ana bisa lihat data ini begitu. Ya, jadi sebenarnya sih nggak ada syarat apa-apa ya, Om Denny. Kita hanya minta data aja, data ya properti yang akan dijual, data dikasih ke kita dan alamat lengkap. Tapi alamat lengkap itu gunanya buat kita adalah untuk kita tahu lokasi yang sebenarnya, gitu Om Roni.
Jadi kita tidak akan share memang ke iklan kita atau ke klien kita untuk alamat, tapi untuk kita memberi penjelasan. Ya seperti misalnya saya sudah share, kan pasti ada klien yang tanya, misalnya Cirende itu sebelah mana, daerahnya mana. Nah itu saya harus bisa jawab. Kenapa saya minta alamat lengkap gitu loh. Itu aja. Sama ada kita di satu kantor itu kita ada namanya pengikatan jual beli, tapi itu tidak mengikat, jadi open gitu loh. Misalnya Roni titip sama saya, titip sama agent yang lain, nama yang lain, nggak masalah. Jadi tidak ada catat kontrak Iya. selama 3 bulan ini kalau Iya. urusan saya itu nggak bisa begitu. Dulu ada eksklusif namanya Om Denny yang begitu. Jadi saya Roni mau titip rumahnya sama saya, khusus saya aja yang jualin, eksklusif namanya 3 bulan. Iya. Memang ada aturan juga seperti ada. itu. Tapi kalau sudah dengan saya, berarti dengan saya Om Roni. Udah tekan kontrak ya, jadi nggak boleh melalui, maksudnya si bayarnya ini langsung ke saya gitu, nggak boleh kan, harus melalui ibu. Iya, karena kita kan sudah ada perjanjian untuk eksklusif 3 bulan biasanya eksklusif itu. Tapi zaman sekarang sih sudah jarang ada yang mau lagi eksklusif itu ya. Karena kita lebih enak open. Kalau open kan semua orang bisa bantu jual, lebih cepat propertinya terjual. Iya. Seperti itu. Saya dengar sih ada yang namanya kontrak agent tuh kan. Kalau saya pernah nanya, kalau kita langsung ke pemilik gimana? Boleh langsung tanpa melalui agent. Terus agentnya gimana? Agent mau urusan saya katanya. Mungkin ya kalau seperti itu juga gitu. Ada juga yang harus melalui agent. Tanya aja sama agentnya gitu kan. Kadang-kadang begitu. Betul. Jadi udah paham ya cara Alhamdulillah, udah terima kasih banyak nih Pak nih. Bisa dibantu. Ya kapan-kapan jangan bosan saya tanya-tanya lagi. Mungkin melalui terus Om Denny atau secara langsung gitu. Boleh, silakan. soalnya ditunggu sama Cinderella. Kalau mau aja boleh. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Ben. Oke Mbak. Terima kasih. Masih mau ngobrol? Enggak saya. Ya guys, itu tadi teman, jadi ada solusi ketika mau menjual properti demikian. Nah Mbak An ini kan sudah 6 bulan nih masa pandemi seperti ini. Ya. Ada tanda-tanda positif enggak dalam transaksi properti sini? Ya. Jadi transaksi ini Om Denny sekarang malah lebih lagi ramai, tapi memang untuk nominalnya ya di bawah 5M. Di bawah 5M ya, masih ada banyak. Masih banyak ya. Iya. Karena mereka berpikirnya kan, wah nih orang lagi pada pengen jual rumahnya karena mereka perlu. Seperti itu. Jadi ya naik turun aja sih Om Denny. Betul, yang penting tetap masih masih ada kita transaksi usahakan lah ya. kita usahakan, banyaknya juga sekarang masih banyak sewa apa. Berarti tetap ya rate-nya tetap di bawah 5M masih ada. Iya, masih ada sih penjualan seperti itu, dan permintaan pasarnya masih ada. Berarti artinya kedepannya properti masih menjanjikan lah ya. Masih sekali Om Denny, karena kan ya manusia bertambah tapi kan tanahnya nggak tambah. Itu dia. Betul sekali. Nah terus gini Man, ada kiat khusus enggak sih untuk menghadapi pandemi ini, karena di mana-mana kan orang menyikapinya ya harus gimana ya, artinya dia harus benar-benar pandai-pandai mengelola lah ya. Ini menyikapi ada kiat khusus enggak sih untuk ini di bidang properti ini menghadapi COVID ini? Jadi gini Om Denny, kalau untuk kiat-kiat sebenarnya kita tetap berjalan gitu loh Om Denny. Jadi kita tetap berusaha. Dalam arti jadi jangan stop gitu ya. Jangan stop, tapi juga tetap dalam koridor ketentuan-ketentuan seperti persyaratan-persyaratan kita mencegah COVID gitu loh. Tetap istilahnya protokol kesehatan tetap dijaga. Kesehatan tetap dijalanin Om Denny. Kalau mengenai kiat-kiatnya, pertama memang kita harus berdoa terus saja. Berdoa, tetap optimis. Berdoa dan pola pikir aja sih Om Denny. Kalau kita berpikir, ini
pandemi semua orang pasti mati, semua orang pasti tidak berjalan, itu bisnis pasti tidak ada. itu message yang putus asa Iya, sepertinya betul, seperti itu ya. Betul, Om Denny. Jadi disarankan kita semua tetap bergerak, tetap berusaha, tapi dengan protokol yang telah sudah ditetapkan. ditetapkan pemerintah Iya, dan kesehatan. Iya, dan protek diri sendiri lah Pak. Ya begitulah Om. Jadi misalnya seperti minum vitamin, apa itu tetap harus minum jamu, seperti itu Om. Ini Mbak An ini kantor di mana nih kantor? Kantor di Pondok Indah Om Denny. Oh, Pondok Iya, Indah. di Metro Pondok Indah. Jalan Metro Pondok Iya, Indah ya. Jalan Metro Pondok Indah. Jadi kalau dari PIM 1 itu sudah kelihatan di sebelah kanan. Oh, dari BIM 1. Kalau kita dari arah Lebak Bulus nih ya. Oh, Om, dari ya. arah Kalau Lebak kita Bulus, kan dari bundaran Lebak itu ada Bulus, bundaran ya, itu. bundaran lurus sedikit kita ada di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Tapi kalau dari PI Mall ada di sebelah kiri. Dari PI 1 ya. Iya, PI Mall 1 sebelah kiri. Arah Lebak Bulus sebelah kiri. Iya, sebelum oh, ini bundaran. ya. Oh, ini Sebelum namanya. Iya, Regina Regina Realty ya. Oh, ini Di kantornya. di dalamnya. Oh, itu kayak rumah gitu ya, Mbak Iya, An jadi ya. ini sebenarnya konsepnya sih dia memang ini dia rumah. Oh, ini dari Pondok Indah ini. Iya, itu yang dari arah Oh, ini Pondok Indah. rumahnya. Ini kantornya. Oke. Karena kan di situ sebenarnya memang konsepnya harus kalau memang usaha ya harus rumah aja, nggak boleh berbentuk. Iya, karena memang di situ kan juga memang karena tadinya sih memang tempat tinggal ya, karena Iya. perkembangan ke sini Iya. terlalu ramai. Ya orang juga mungkin tinggal di situ males lah ya, Iya. karena berisik gitu. Nah, yang Mbak An kan sementara kantor di Jakarta ya. Iya. Daerah mana aja nih yang udah Mbak An? Apa keluar kota, luar Jawa gitu enggak? Kantor kita kan memang di Pondok Indah nih, Iya. Om Denny, tapi kita punya listing tidak Hanya Pondok di Indah aja. iya, wilayah Jakarta aja enggak Iya, berarti ya? Jadi kita Jabodetabek juga. Wes, luar Bahkan kita biasa. ada properti juga di luar kota. Oke. Kita ada properti ada di Bali juga. Wih. Terus ada di Surabaya, Iya, di iya. Malang. Oh. Jadi kita sistemnya gini Om Denny, kan kita Regina juga sering adakan promosi tentang Regina gitu ya. Nah mereka lihat kita titik dong jual, ya kita tampung, kita Tampung, terima. iya, Jadi betul. kita nggak menutup diri, kita di Jakarta Selatan, kita Jakarta Iya. Selatan aja enggak. Karena Regina Realty ini sendiri sudah nasional, artinya Iya, kan seperti itu iya. apapun. Dan tidak terbatas dengan rumah, Tidak. tanah, Jadi semua. apartemen juga Iya, apapun betul, ya, yang betul. penting Iya. berbentuk properti. Iya. nggak masalah. Iya, Gitu. jadi kita ada tanah, ada rumah, ada hotel, ada apartemen, seperti itu. Oke. Jadi tidak menutup hanya kepada rumah saja. Yang banyak rame itu yang tadi itu yang di bawah rate 5M itu, Iya. yang rame di daerah mana? Apa di wilayah Jakarta di Jabodetabek, apa di luar kota masih rame? Yang rame Jakarta Selatan Om Denny. Oh, masih tetap Iya. di Jakarta ya? Mintanya mau Jakarta Selatan. Oke. Kadang-kadang mereka dana sekian, mintanya Jakarta Selatan. Iya. Tapi tanahnya mau sekian, sementara Jakarta Selatan udah termasuk tanah yang tinggi Oh, harganya. dibandingkan dengan daerah, Iya. daerah Jakarta yang lain ya? Iya, Karena betul. memang daerah Jakarta memang adem, Iya, damai gitu ya kan. mungkin kalau Jakarta Selatan kan kalau kayak ke arah udah masuknya ke Timur apa sih, itu udah Jakarta pantai, Timur. pantai Iya, panas. itu kan juga Pantai agak panas, terus mungkin prospeknya juga kurang Iya. menjanjikan ya seperti itu. Tapi tergantung ini sih Om Denny, habitnya aja. Iya. Misalnya dia dulunya memang di Jakarta Barat ya pasti nyarinya Jakarta, Nyari Jakarta Barat. Barat, betul. Kayak gue yang mau Selawi ya pengen ini Selawi, Tegal. Nah, terus ini Bang, Ya. untuk apartemen ini kan lagi kayaknya di Jakarta tuh wah, rame banget ya. Iya, iya. Bijak nggak sih ketika kita membeli apartemen? Itu ya. Iya, Sebenarnya kalau kita sebagai orang baru yang mau iya. pengen punya apartemen, lebih baik beli apartemen itu apartemen yang baru Om Denny. Oh gitu. Ya, karena kan apartemen itu sebenarnya nilainya turun. Oh, Kecuali apartemen-apartemen baru ya. iya iya. Karena kalau apartemen-apartemen baru, dia kan masanya masih jauh, masa Iya. untuk ininya, untuk Bangunan perpanjangannya, lah ya. iya bangunannya dan segala macam. Dan masa sewa, penjualan untuk sewanya juga masih bagus karena masih baru. Seperti Iya. itu. Tapi kalau apartemen-apartemen lama, seperti Pondok Indah kan ada beberapa apartemen yang udah Iya. lama, itu sulit sekali meskipun harganya udah kita turunin. Turunkan ya. Iya. Oh berarti kalau invest bagusnya apa ini? Apa tanah, rumah, apa apartemen?
yang enak sih rumah sendiri. Iya ya. Iya. Karena tanah ya. Iya, landed aja gitu ya. Jadi kalau itu kan tanah harganya naik terus seperti itu. Kalaupun tanah juga nggak apa-apa naik terus. Jadi tanah rumah itu lebih baik kemudian. Misalnya mau invest ya. Iya. Kadang kan ya namanya rezeki kan nggak mesti, kadang ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang bersyukur, ada yang tidak kan kayak gue. Jadi untuk ya guys, mendingan disarankan beli tanah atau rumah. Gitu. Ya sih emang kadang juga apartemen baru nanti udah 5 tahun ke sana kan namanya bangunan kan semakin ke sana makin turun. Iya, kalau tanah kan ya segitu aja kan, tinggal bosen sama bangunannya bongkar ganti lagi. Apartemen misalkan apartemen yang baru Om Denny kalau mau beli. Jadi kalau apartemen masih baru, letaknya juga bagus, ada kenaikan. Nah, kayak kue. Ya guys. Nah, dalam pandemi ini kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang artinya memang ya secara sangat signifikan pendapatannya turun gitu. Nah, di perusahaan bahan banyak yang dikeluarkan juga kan karena pendapatan turun, yang tidak efisien di offin dulu. Kalau di bahan nggak terlalu kayak gitu apa bagaimana? Alhamdulillahnya sih di Regina ini kita tidak ada pengurangan karyawan ya. Tapi memang ada beberapa kebijakan mungkin seperti pengurangan sedikit lah ya untuk transport seperti itu. Jadi harus pakai sepeda. Karena apa? Alasannya karena kita kan WFH. Oh iya. Jadi oke lah karena WFH tidak ada transport. Jadi ya sudahlah transportnya dikurangi sedikit. Wajar lah daripada nggak sama sekali kan. Karena teman-teman juga pada ngeluh karena ya itu tadi karena memang transaksi mulai berkurang walaupun tetap ada ya ada masalah. Perusahaan besar pun banyak pengurangan. Nah, apa dalam dunia properti itu bisa adaptasi nggak sih Mbak dengan keadaan kayak dulu ada juga perusahaan properti yang mengeluh karena krisis moneter dunia kan. Nah ini sekarang dihadapkan lagi dengan krisis COVID ya, bisa dikatakan krisis COVID karena memang ya pandemik lah, dalam musim pandemik ini. Gimana Mbak? Sebenarnya kita cara mensiasatinya ya Om Denny ya, memang orang ini banyak sekali yang kesulitan ekonomi lah ya, krisis ya, kita dibilangnya kita krisis ekonomi itu udah krisis dunia. Jadi kita juga nggak bisa di properti ini ayolah Pak karena lagi krisis propertinya jualnya murah aja atau apa. Kita juga nggak bisa seperti itu ya Om. Tapi semua kita kembalikan ke pemilik. Kadang-kadang pemilik mungkin ada butuh untuk bayar karyawannya karena banyak sekali kayak beberapa pabrik udahlah separuh dijual karena untuk kebutuhan pabrik karena pabriknya sudah nggak jalan, tapi paling nggak untuk karyawannya gitu. Ya memang sudah seperti itulah ini. Berarti kira-kira berapa persen turunnya Mbak dari yang sebelum 6 bulan akhir ini? Kalau kita sih di properti memang ada pasang surutnya udah dari tahun 2018 itu kemarin kita juga sudah mulai ada kenaikan lagi sedikit tuh Om Denny. Kita agak parah tuh memang waktu itu properti itu anjlok itu 2016 2017. Padahal tuh dari 17 ke 19 ini mulai meningkat. Iya, malah justru udah mulai ada peningkatan. Ya memang bervariasi aja sih Om Denny. Kita kemarin juga ada yang cari 20-an juga ada, tapi tidak banyak gitu ya. Cuman begitu mau mulai bangkit lagi, ngedrop lagi. Ya seperti itu sih wajar ya Om Denny karena kayak ya lagi seperti inilah memang keadaannya seperti itu. Keuntungannya sih kalau memang ada beberapa properti yang dititip di harga untuk harga di bawah pasaran itu yang biasanya lebih cepat. Iya. Nah dengan harganya turun yang sangat luar biasa nih, harga kan Pak mau nggak mau turun kan. Untuk menjaga kestabilan daya beli properti itu gimana Mbak? Jadi biar semua ya artinya stabil lah gitu. Untuk menjaganya itu? Kalau untuk menjaganya sih kita sebenarnya ini Om Denny. Kalau properti itu sebenarnya kita kembali ke
personalnya gitu loh Om Denny. Kembali yang tadi Iya, itu ya. betul. Kalau kita mau mengikuti ketentuan misalnya dari negara, dari ketentuan pajak gitu ya Om Denny ya. Kan ada beberapa daerah yang tanah di sekitar sini harganya 20 juta per meter misalnya gitu ya. Kalau kita mau berpatokan kepada itu, ya memang Nggak bisa nggak karena bisa. memang keadaan. Iya, karena dilihat juga dari bangunannya, dari apa terus Iya. kebutuhannya sih personal itu sendiri Itulah ya. gitu loh Om Denny. Jadi artinya ya kita juga yang punya properti juga harus adaptasi dengan lingkungan Ya. dan keadaan, yang beli pun juga Harus harus lihatlah, jangan Iya. terlalu menekan gitu loh Om Denny. Karena banyak sih sekarang pembeli udahlah jual perlu kan pasti gini-gini. Jadi Iya. menekan itu yang kita juga sebagai agent properti kita nggak mau juga gitu loh Om Denny. Oke. Karena kan ya semua orang pasti perlu, tapi jangan sampai kita menekan sampai orang itu juga dirugikan. betul. Jadi semuanya sama-sama enak, Iya. sama-sama ikhlas kan ya, karena Iya. memang keadaan lagi kayak gini. Iya betul. Tetap kita harus semangat bekerja Terus gitu ya. semangat, terus berusaha, terus bergerak aja. Iya, siap. Terima kasih banyak Mbak An Baik, udah mau Om jadi Denny. tamu teras Om Denny. Iya, sama-sama. Jadi kayak gue ya udah guys, apapun kondisi kita tetap harus optimis Ya. dan jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kayak gue. Om Denny harus pakai masker nih. Iya, ini kita ada jarak. Ada Jadi jarak. mic-nya nggak terlalu nggak terlalu jelas kalau kita pakai masker. Ya udah guys, demikian Baik. bincang-bincang saya dengan kasih. Mbak An. Jangan lupa si penting style.